Awal dari akhir perjalanan franchise Fast and Furious atau Fast Saga baru saja dimulai, dengan dirilisnya film ke-10 dari franchise ini yang diberi judul Fast X atau Fast 10. Itu jika kita mengesampingkan film Hobbs and Shaw-nya The Rock and Jason Statham, karena hanya berupa sebuah film spin-off saja. Beberapa kejutan dan momen-momen menegangkan hadir di tahun ke-10 ini. Belum lagi mid-credit scene-nya yang dijamin akan buat kamu terkejut dan excited, gak sabar menunggu untuk lanjutan dari film ini. Nah, hai plotters, welcome back to Plotwist ID. Di video kali ini, kita akan ngebahas dan ngejelasin mengenai ending dan juga mid-credit scene dari film Fast X. Mengingat ada beberapa kejadian-kejadian berujung cliffhanger yang terjadi di film ini dan menyisakan begitu banyak pertanyaan. Warning ya, spoiler besar-besaran di depan. Karena untuk ngebahas ending dan mid-credit scene-nya, kita perlu masuk ke detail-detail dari film ini. Jadi, spoiler alert untuk kamu-kamu yang belum nonton, agar skip dulu video ini, biar kamu itu nggak kena spoiler, dan nanti balik lagi kalau kamu sudah nonton film Fast X. Atau, kalau menurut kamu nggak apa-apa ya, yowes, silahkan lanjut aja nonton videonya. Oke, ayo kita bahas. Let's get nuts. Seperti film-film sebelumnya, film Fast X ini juga banyak menampilkan adegan aksi di luar nalar dan gak masuk akal yang melawan hukum sains dan gravitasi. Sepertinya franchise ini udah benar-benar ngerangkul ini menjadi ciri khas mereka. Jadi adegan aksi di luar sains dan gravitasi ini atau yang di luar nurul memang udah menjadi nilai jual tersendiri bagi franchise ini. Jadi buat kamu yang pengen film yang punya rasa atau plot yang bagus, gua rasa film ini bukan untuk kamu. Tapi kalau kamu fans berat franchise Fast and Furious ini atau kamu penikmat film action yang mengesampingkan akal sehat dan logika, film ini worth it dan wajib banget kamu tonton. Karena rangkaian adegan aksinya yang gak berhenti-berhenti. Dan satu lagi, film ini dipenuhi sama bintang-bintang Hollywood papan atas. Apalagi dengan ketambahan karakter-karakter baru yang bahkan beberapa diantaranya itu adalah pemenang Piala Oscar. Sebut saja nama-nama seperti Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Sung Kang, Natalie Emmanuel, Jason Statham, John Cena, Scott Eastwood, Jason Momoa, Charlize Theron, Helen Mirren, Brie Larson, Rita Moreno, Daniela Melchior, Alan Ritchson, dan masih banyak lagi. Wah gila, banyak banget, benar-benar dipenuhin sama bintang. Itulah salah satu kerennya film ini. Walaupun belakangan sering dibilang absurd dan gak masuk akal, tapi mampu menarik bintang-bintang ini untuk terlibat dalam filmnya. Dan walaupun banyak menerima review negatif, tapi kalau kamu fokus untuk menerima film ini hanya sebagai sebuah hiburan semata, maka film ini bisa sangat menarik dan bisa kamu nikmati dengan begitu enjoyable. Oke, kita bahas sedikit dulu mengenai film ini secara umum. Kalau kamu mau reviewnya yang lebih lengkap, yang non-spoiler, gue udah bikin videonya di sebelum ini. Kamu bisa cek sendiri ya nanti. Plotnya sendiri lagi-lagi mengambil tema balas dendam, seperti beberapa film sebelumnya. Kalau di Fast Furious 9 ada adiknya si Dom, si Jacob, yang diperankan oleh John Cena, yang datang untuk balas dendam. Kali ini datang sosok Dante Reyes yang diperankan oleh Jason Momoa, yang berniat membalas dendam ke Dom dan keluarganya. Dante ini sendiri adalah anak dari Hernan Reyes yang mana adalah villain utama di film Fast 5. Dante ingin membalas dendam karena Dom dan keluarganya lah yang dianggap membunuh ayahnya dan mencuri semua harta keluarganya. Nah, Dante ini bukan tipikal villain yang pernah dihadapi Dom. Gayanya agak eksentrik dan agak gila, menjadi tantangan baru yang dibawa ke film ini. Dante juga diperankan dengan sangat baik oleh Jason Momoa. Dengan perencanaan matang selama bertahun-tahun, Dante nggak ingin langsung ngebunuh Dom, tapi dia mau ngebuat keluarganya Dom itu terpecah belah dan membuat Dom itu menderita. Dan sepertinya semua rencana Dante ini berjalan dengan sukses dan lancar, karena semua yang terjadi di ending film ini meninggalkan Dom dan keluarganya itu dengan nasib yang nggak pasti. Oke, sekarang saatnya kita masuk pada pembahasan kejadian-kejadian di ending film ini yang menyisakan cliffhanger atau menggantung. Yang pertama, di akhir film Fast X, kita harus melihat Dom dan anaknya Little B atau Little Brian harus terpojok di antara dua truk besar yang berisi bahan peledak yang dikendalikan secara remote dari jarak jauh oleh Dante di atas sebuah bendungan di Portugal. Kedua truk ini ditabrakan menuju mobil Dom dan Little B, dan mereka harus melompat terjun dengan mobilnya menuju ke bawah bendungan untuk menghindari ledakan tersebut. Mobil mereka akhirnya rusak parah, dan Dom dan Little Brian harus terjebak di bawah di tengah-tengah bendungan yang ternyata juga sudah dilengkapi dengan bom-bom besar yang siap diledakkan oleh Dante. Nah, film Fast X sendiri berakhir di sini, meninggalkan ketidakpastian terhadap nasib Dom dan Little B. Kemudian nasib Jacob. Jacob Toretto yang diperankan oleh John Cena belum lama kembali ke keluarga Dom setelah sebelumnya sempat menjadi villain di Fast 9. Setelah menebus kesalahannya di akhir Fast 9 dan akhirnya kembali berbaikan dan bekerja sama dengan kakaknya,
Di film ini Jacob ditugaskan oleh Dom untuk menjaga Little B di awal-awal film. So, Uncle Jacob? your dad sent me. Jacob menolong Little B yang dijaga oleh Mia yang saat itu harus diserbu oleh pasukan khusus. Dia kemudian membawa Little B menuju tempat persembunyian rahasianya. Setelah aksi kejar-kejaran melawan, selanjutnya ada juga cliffhanger tentang nasib dari Tej, Roman, Ramsey, dan Han yang di ending film ini pesawat yang ditumpangi mereka itu harus tertembak jatuh, menabrak, dan meledak setelah ditembak dengan rocket launcher oleh Ames, yaitu si acting director dari The Agency yang ternyata adalah seorang pengkhianat. Di sini di-reveal dengan flashback kalau ternyata Ames ini sudah kenal lama dan bekerja sama dengan Dante dan menjadi mata-mata Dante dalam organisasi The Agency dalam membantunya untuk menuntaskan misi balas dendam ke Dom dan keluarganya. Kemudian Deckard Shaw-nya Jason Statham muncul tidak dalam waktu yang lama di film ini dan pertama kalinya bertemu dengan Han setelah kejadian dia membunuh Han di Tokyo. Muncul di hampir akhir-akhir film, Deckard harus mengetahui dari Ramsey bahwa ternyata uang yang dicuri oleh Dante dari mereka telah dialirkan kepada kelompok-kelompok pemburu dan pembunuh yang diperintahkan oleh Dante untuk mencari dan melenyapkan orang-orang yang pernah menolong Dom dan keluarganya. Nah, salah satu dari orang-orang ini adalah ibunya si Deckard, yaitu Queenie, yang juga sempat membantu Dom di Roma di awal film. Maka Deckard pergi dalam misinya sendiri untuk menyelamatkan ibunya. Dan untuk Letty yang sepertinya menjadi salah satu peluang terbesar fighting chance dari keluarga Dom, dia tertangkap di awal-awal film setelah kejadian di Roma. Hal ini membuat Letty harus ditempatkan di sebuah penjara Black Site bersama-sama dengan Cypher yang sebelumnya telah ditangkap lebih dulu setelah disamperin Dante dan akhirnya dikhianati anak buahnya dan akhirnya luka parah. Terlihat tidak akur, Letty dan Cypher akhirnya harus terlibat dalam sebuah perkelahian. Namun, akhirnya Letty sadar harus bekerja sama dengan Cypher untuk bisa keluar dari tempat itu. Setelah keluar ke permukaan, mereka berdua akhirnya mengetahui kalau mereka itu terdampar di sebuah situs di Antartika. Dan sebuah kejutan datang yang akan membuat penonton terheran-heran. Keluar dari kapal selam tersebut di depan mereka adalah seorang Giselle Yashar yang diperankan oleh Gal Gadot. Yang terakhir kita ketahui nasibnya itu harusnya sudah mati di Fast and Furious 6 setelah jatuh dari pesawat mengorbankan dirinya saat menyelamatkan Han. Nah, itulah beberapa kejadian yang menjadi cliffhanger atau menggantung di ending film Fast X ini. Oke, selanjutnya kita langsung masuk menuju ke mid credit scene-nya. Setelah kejutan kembalinya Giselle di ending film, kita juga kembali lagi mendapat sebuah kejutan yang gak kalah hebat. Scene ini dimulai dengan adegan sebuah tim khusus yang terlihat masuk ke sebuah bangunan terbengkalai. Nah, ada salah satu dari mereka yang terus masuk ke dalam, dan di sini kita melihat sebuah TV yang memutar sebuah video klip dari lagu lama. Di depan TV tersebut ada sebuah handphone yang berdering dan diangkat oleh orang itu. Kemudian terdengar suara Dante Reyes yang berkata, "Iblis akan datang untukmu." Kemudian scene flashback ke Fast 5 yang menunjukkan bahwa ternyata Hernan Reyes, ayahnya Dante, dibunuh oleh Luke Hobbs yang diperankan oleh The Rock Dwayne Johnson. Setelah Hernan terbaring di jalan karena ulah Dom, Hobbs lah yang kemudian menembak Hernan dan mengakibatkan dia tewas terbunuh. Orang tersebut kemudian membuka pelindung kepala dan wajahnya, dan seperti yang kita duga di baliknya itu adalah seorang Luke Hobbs yang diperankan oleh Dwayne The Rock Johnson. Tentu saja ini menjadi sebuah kejutan yang sangat besar, mengingat perkataan The Rock yang tidak akan pernah kembali lagi ke franchise Fast and Furious setelah perselisihannya dengan Vin Diesel. Menarik melihat bagaimana kelanjutan dari mid credit scene ini. Terakhir kita akan membahas beberapa teori yang mungkin terjadi dalam menjawab semua cliffhanger ini. Pertama, tentunya menurut gua Dom dan Little B akan selamat dari kejadian di akhir film Fast ini. Entah siapa, tapi pasti bantuan akan datang. Gak mungkin dong karakter utamanya mati. Mengingat juga masih ada Tess dan Isabel yang masih bersama dan kemudian bisa datang membantu. Atau Jacob malah masih hidup, mengingat sepertinya kematian sebuah karakter itu tidak pernah benar-benar terjadi di franchise Fast and Furious ini sebelum kita itu melihat mayatnya. Lihat saja yang terjadi pada Letty, Han, dan Giselle yang sebelumnya dikatakan sudah mati dan kembali hidup lagi dan muncul lagi. Kemudian Deckard Shaw yang pergi dalam misi untuk mencari ibunya Queenie bisa saja nantinya akan bertemu dengan saudaranya Owen Shaw yang juga sudah pernah membantu Dom dalam menyelamatkan anaknya yang diculik oleh Cypher. Kemudian ada juga Hattie Shaw, saudara perempuan mereka yang hadir di film Hobbs and Shaw. Menurut gue nantinya keluarga ini akan berkumpul untuk menyelamatkan ibunya dan nantinya juga akan muncul untuk membantu Dom dan keluarganya. Terakhir kita akan bahas bagaimana Giselle-nya Gal Gadot ini kembali hidup dan muncul lagi. Well, teori paling mungkin sepertinya kejadian Giselle ini terjadi seperti kejadian Han,
yaitu kematiannya hanya dipalsukan dengan bantuan dari Mr. Nobody, dan dia membutuhkan waktu yang cukup lama untuk recovery karena cederanya. Karena itulah dia nggak pernah muncul lagi sebelum Phase X ini. Oke, jadi itulah penjelasan dari gue tentang ending dan mid credit scene film Phase X atau Phase 10. Tentunya semua ini akan terjawab nantinya di film berikutnya yang sudah dikonfirmasi oleh Vin Diesel lewat interviewnya di kala premiere Phase X akan menjadi sebuah trilogi. What can you tell us about the future of this franchise? I can say this. He said, could you make Fast X the finale a trilogy? It's 3 acts in any story. So are you guys confirming right now that we're getting a third movie? Probably. Wait, did that just happen? Wait, you guys? Setelah sebelumnya hanya sebuah rumor, kali ini benar-benar resmi, akhir dari saga franchise Fast Furious ini akan menjadi trilogi. Dan kabarnya film berikutnya akan dirilis pada tahun 2025 mendatang. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian punya teori-teori lain? Yuk share di kolom komentar pendapat kamu ataupun teori kamu tentang ending dan mid credit scene dari film Fast X ini, dan apa saja kejadian yang bisa terjadi di film berikutnya. Jangan lupa juga like, share, dan subscribe kalau kamu suka dengan video ini, dan nantikan video-video lainnya dari kita. Oke, ciao!